arba'u raka'atin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Warba'u qabla zuhrin, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un ba'dahu, dan 4 setelahnya, setelah zuhur. Wa raka'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa nudiba wasluhuma bil fardi, dan disunatkan menghubungkannya yang 2 rakaat itu dengan salat yang fardu. Wala yaqutu fadilatul wasli, dan tidaklah luput fadilah daripada menghubungkan itu, bityanihi, dengan mendatangkannya, qablahuma adzikru, sebelum dia melakukan badiah. 2 rakaat itu dilakukan sebelumnya zikir, al-ma'suru ba'dul maktubat, yang diasarkan, yang diikuti setelah daripada salat-salat yang wajib. Setelah tiang pelonggo selesai berbicara tentang azan, dan sampun tiang pelonggo awalin pembicaraan salat-salat nawafil. Dalam sebuah hadis Rasul berbahasa, abdalul faraidi faraidus shalah, wa abdalun nawafili nawafilus shalah. Pegawaian wajib sepaling abdal adalah salat wajib. Pegawaian sunat sepaling abdal adalah salat sunat. Mangkin iki pasal pembicaraan tiang pelonggo sebagai topik ini adalah masalah salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib niki adalah qabliyah dan ba'diyah, si berhubungan kanca sembahyang wajib salima waktu. Berdasarkan hadis asis isi sahih marabasan ulama baru niki, berdasarkan hadis-hadis sahih, si memang maktub dengan cara sangat otentik di dalam kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Ahmad, niki 4. Kemudian terombok isi sahih, 2 sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di dalam kitab-kitab mereka tercantum beberapa hadis isi menjelaskan tentang salat sunat rawatib. Di dalam kitab-kitab salain, misal Fathul Qarib misalnya, yang perlu temukan bahwa salat qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian qabliyah asar 2 rakaat. Nikah adalah berdasarkan hadis yang sanadnya Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan di dalam kitab niki keterangan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, dasida Rasul berbahasa, man hafaza arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a raka'atin ba'dahu wa arba'a raka'atin qabla al-asri harramallahu jasadahu anin nar. Saya terus menerus, artinya terus menerus istiqomah bilang dulu salat zuhur qabliyah zuhur 4 rakaat, salat ba'diyah zuhur 4 rakaat, salat qabliyah asar 4 rakaat. Allah mengharamkan jasadnya terkelentur api neraka. Di dalam kitab niki ba'diyah maghrib tersebut 2 rakaat. Di dalam kitab
Taqrirus Saniyah nika syarah daripada Matan Zubat, kitab nika Taqriratus Saniyah, syarah daripada Matan Zubat, tercantum sebuah hadis isi muttafaqun alaih masih man shalla sittata raka'atin ba'dal maghribi fakama shalla wa abadallaha muddata isnai asyara sanatan lam yastarih lin naumi wal akli was surbi wal bauli wal ghaitin. Saya mulazamah sembahyang ba'diyah maghrib 6 rakaat, maka takicanin ia pahala marakna beribadah 12 tahun dia nemen telah untuk tinduk, dia nemen telah untuk ngelor, dia telah untuk nginem, dia nemen telah untuk kada hajat pelik, kada hajat kodik. Pokoknya ibadah tok lagi selama 12 tahun. Ya, sini berimbang salat 6 rakaat ba'da maghrib. Ini hadis muttafaqun alaih dan hadis kisah berarti. Kemudian dalam riwayat selainan yang ini daif. Di Taqriratus Saniyah masih tahu ini daif. Tersebutan bahwa bakal irsyadul ibad dalam kitab irsyadul ibad. Man shalla sitta raka'atin ba'dal maghribi ghafarallahu lahu khamsina sanatan min zunubihi. Saya terus menerus melaksanakan sembahyang ba'diyah maghrib 6 rakaat, maka Allah akan menghapuskan dosana si gawina selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Apabila tiang pelunggu gabung hadis niki walaupun berbeda maksud dan keterangannya, maka hadis si daif niki akan menjadi kuat dengan pertolongan daripada hadis si muttafaqun alaih baru niki. Dan menurut ulama-ulama hadis, kaca ulama fikih, al hadithud dha'ifu yusta'malu li fadailil a'mal. Hadis dhaif niki memang bau digunakan jadi dalil untuk fadailil a'mal, untuk padilah-padilah amal. Niki ruan padilah daripada sembahyang sunat. Memang kadang-kadang lamun dengan si dia tengah-tengah, baik liberal maupun ekstrim kanan, menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu isi dia masuk akal. Karena memang di selaku ajaran agama harus dipahamin si akal, walaupun memang ad-dinu al-aqlu. Artinya napi akal yang lungguh dia mampu untuk menganalisa kumbek dan sampai marak nikah lalu sendik padilah, akal dia mampu. Bukan berarti ajaran agama yang tidak masuk akal, tapi akal dia mampu. Maka lamun dia mampu akal untuk menganalisa suatu dalil isi dari dalil sebuah amalia dalam hal likit yang tunggu, lamun memang kuat iman berlanjutlah kepada keyakinan. Karena keyakinan niki adalah merupakan suatu hal isi memang jadi kunci keyakinan niki. Betapa banyak memang ajaran-ajaran agama tiang tunggu, akal tiang tunggu di bau si dijangkau ya, lagu keyakinan tiang tunggu bau nembus. Bau si tembus si akal, si keyakinan. Sehingga keyakinan niki adalah akan melahirkan suatu kepasrahan kepada Allah akan makna daripada sebuah nas dalil baik Al-Quran maupun sunnah. Sehingga dalam hal nikalah yang perlu diajar para ulama selalu mengatakan wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah
sak mahawikan dengan pewikan sak tulen-tulen yang pelungguh hanya tebeng sekedik. Wa ma utitu minal ilma illa qalil. Inilah masabda Rasulullah SAW. Jangan-jangan laun kadang-kadang niki lantaran dia mau si pahamin si akal parana bertentangan kanca Al-Quran, kan parana bertentangan kanca hadis-hadis mutawatir. Setelah beranggapan semacam nikah, ia terus mengklaim, oh lamar nikah hadis nikah hadis palsu. Nah niki seringkali terjadi marah nikah kan. Nah adapun tiang pelungguh isi tak ajar si ulama-ulama si wasatiyah. Ulama wasatiyah ini kan ulama netral, dia di ekstrim kanan, di ekstrim kiri. Tiang pelungguh disuruh husnuzon. Dengan husnuzon nikilah tiang pelungguh kembali bahwa wallahu a'lamu bissawab. Allah sak mahawikan dengan cara tulen-tulen. Karena tiang pelungguh dia mampu untuk memaksakan akal memahami beberapa nas-nas Al-Quran maupun hadis, karena keterbatasan ilmu dicari tiang pelungguh di Allah Subhanahu Wa Taala. Sejenius Nabi pun kadang-kadang manusia ini mentok memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk memikirkan sesuatu. Boleh jadi kadang-kadang unggul ia dalam suatu teori-teori, bahkan minat sebuah teori, lalu kadang-kadang ia mentok oleh hal-hal tertentu. Nah inilah sebabnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan berbeda-beda terhadap umat manusia. Harap jadi sangat Cina paham dalam ajaran agama, ia antiknya memiliki keyakinan. Harap jadikan si dia dikecarin paham terhadap ajaran agama, lagu oleh sains tahu nanti kecarin paham. Harap jadi si memang bau memadukan menyelaraskan antara sains dan agama. Dan ikilah si luar biasa. Ini si luar biasa. Jadi dalam kaitan dengan niki, keterangan bahwa fadilah daripada sembahyang ba'diyah nikah ndek negen hilang lantaran ia telalangin si zikir dan doa. Tetap fadilah niki arah. Mara misalkan tersebut baru niki. Pada dasarnya kesunatan tiang pelungguh mewasalkan akan salat ba'diyah maghrib niki timbal salat maghrib sendiri, sehingga demikian tiang pelungguh salam salat maghrib langsung tiang pelungguh laksana salat ba'diyah ini. Dan niki sunat. Lagu sunat niki ndek hilang, tetap tiang pelungguh pada sunat dengan sebab tiang pelungguh zikir dan doa. Artinya apa? Tiang pelungguh wasal misalnya dua ba'diyah nikah, tiang pelungguh wasal dua ba'diyah nikah, berarti tiang pelungguh mau pada sunat Nabi, pada sunat mewasalkan. Memang pada dasarnya kan sembahyang niki sunat, mewasalkan niki sunat. Lagu ndek tiang pelungguh zikir, ndek tiang pelungguh berdoa, berarti kan ndek tiang pelungguh mau niki. Tiang pelungguh mau pahala zikir dan pahala doa. Padahal apabila tiang pelungguh laksana zikir dan doa niki, maka dek kehilangan sunat daripada sunat mewasalkan, masih tetap para wasal. Cara bahasa Tuan Guru dan Guru yang belum, ya satu paket niki, satu paket sembahyang wajib, kemudian zikir doa dan sembahyang sunat niki, satu paket. Nah ialah isi termaksudan dengan bahwa al-musalluna bil jama'ati rabihuna wa khasiruna. Dengan si melaksanakan salat jamaah wajib 5 waktu nikah, arak si tergolong rabihun. Arti rabihun niki adalah sak berbati duit, beruntung duit. Arak si tergolong al-khasirun, tidak si rugi. Kila ya Rasulullah,
manir rabihuna wa manil khasirun. Ya Rasulullah, sampai ya separani sa beruntung, sampai separani rugi. Ar-rabihuna man tafarraqa ma'al imami ba'da yantahiyal imamu minad du'a. Dengan isi berpisah, dengan si berpisah kaca imam setelah imam selesai berdoa. Setelah imam selesai berdoa, baru dia berpisah, dan inilah golongan ar-rabihun, dengan si beruntung. Wa ammal khasiruna may yufarriqul imama qabla ayyad wal imam. Sedangkan si rugi niki adalah dengan isi berpisah kaca imam sendikman imam berdoa. Berdoa imam. Dah kan sapun zikir lah, berdoa imam. Kumbe nanti para niki. Jadi kan lamun yang perlu pahamin ya jamaah-jamaah. Dengan sebab yang perlu melaksanakan salat jamaah sampun mau yang perlu pahala 20 kali 7 sembahyang mesa-mesa. Niki kan pokok niki di kembulan. Adapun zikir dan doa niki bati. Lamun det yang perlu zikir, det yang perlu berdoa, berarti bati nek nara. Jadi kembulan doa mulai. Nabi lagi yang perlu kembali kepada hadis qudsi si dalam kaitannya dengan masalah taharah nikah. Si menentukan yang perlu berdoa. Nah, sesampun sampai yang berapa kali bahwa man tahaddatha wa lam yatawadda faqad jabbani wa man tahaddatha thumma tawadda'a wa lam yusalli faqad jaffani wa man ahdatha wa tawadda'a wa shalla wa lam yad'u faqad jaffani wa man tahaddatha thumma tawadda'a thumma shalla thumma do'a wa lam astajib do'aahu fakuntu jafautuhu wa ana lastu birabbin jabwin. Siapa saja yang mengandung hadas lalu dia tidak langsung berwudu, berarti orang itu sudah kurang ajar kepadaku. Siapa saja yang berhadas lalu dia berwudu tapi tidak langsung sholat setelah dia berwudu, berarti dia kurang ajar kepadaku, kata Rasulullah SAW. Waman hadatsa wa tawadda'a wa shalla wa lam yad'u faqad jaban. Siapa saja berhadas lalu dia berwudu, lalu dia sholat tapi dia tidak berdoa, berarti dia kurang ajar terhadapku. Waman tahaddatha thumma tawadda'a thumma shalla thumma da'a wa lam astajib du'aahu faqad jafautuhu wa lastu rabban jabwan. Siapa saja yang berhadas lalu dia berwudu, lalu dia sholat, lalu dia berdoa, lalu saya tidak terima doanya, berarti saya adalah orang kurang ajar. Tetapi saya tidak mungkin menjadi Tuhan yang kurang ajar. Hadis qudsi dalam kitab Majalis Susaniyah sebagai syarah daripada hadis tentang at-tuhuru satrul iman. Nah, dari ini kita perlu mengambil suatu pengertian hadis qudsi. Apabila dia perlu sembahyang, jangankan sembahyang wajib, sembahyang sunat doa. Kemudian dia perlu iringi dengan doa. Ya Allah, dia sopan, ya Allah Subhanahu wa taala. Niki yang menyebabkan bahwa dia mau bati kepada rugi si Rasulullah dengan salat berjamaah lagu nikman berdoa imam pada jadi. Dan niki bahasa Rasulullah SAW. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qablahuma, dan sebelum daripada
maghrib, illam yastaqil bihima, apabila dia tidak sibuk dengan keduanya, tidak sibuk dengan azan dan iqamat maksudnya, an ijabatil muadzini, daripada menjawab muadzin, fa in kana bainal azani wal iqamah, maka jika ada di antara azan dan iqamah, ma yas'uhuma, apa yang meluasi akan keduanya, fa'alahuma, maka dia lakukan, wa illa ay wa illam yakun yas'uhuma akharahuma, kalau tidak ada waktu yang meluasi bagi keduanya, maka dia tunda 2 rakaat itu. Artinya lamun salat qabliyah maghrib, yakni 2 rakaat qabliyah maghrib nikah, maka berdoyang tafsil. Arti tafsil niki berdoyang saat isi tahu yang perlu harus laksana, tahu yang perlu harus tinggalan, bareh terkumpulan. Pirang tahu ini lamun memang antara azan maghrib timpal koma, ada kesempatan untuk yang perlu melaksanakan qabliyah maghrib sebelum iqamat untuk salat maghrib nikah, yang perlu laksanakan. Dan saat nikah dia perlu sibuk untuk menjawab azan si datang dengan musala lain. Boleh jadi misalkan driki sampun selesai azan, yang perlu menunggu jamaah, maka kesempatan nikah yang perlu gunakan untuk melakukan salat qabliyah maghrib apabila yang perlu sibuk untuk menjawab akan azan si arah datang dengan musala lain. Adapun lamun yang perlu ikan bahwa ya salat wajib, salat badiah dulu, salat qabliyah masih ada kesempatan. Adapun azan seberkumandang dengan santri selain setelah salat dikit yang perlu jawab, ulangilah malayan penuh sampai kudu. Nah, adapun lamun dinara kesempatan yang perlu, karena biasa kadang-kadang begitu selesai azan langsung kamar di beberapa tempat nih, yang sempat untuk salat qabliyah maghrib. Mungkin setelah maghrib ini kita yang perlu kada ya, si qabliyah ini, qabliyah ini kita yang perlu kada. Jadi membelakangkan salat qabliyah sampai kepada waktu pelaksanaan salat ba'diyah apabila yang perlu mau untuk melaksanakan sebelum wajib nikah, maka kesunatan yang perlu kadanya setelah ba'diyah. Setelah ba'diyah yang niki menunjukkan apa? Bahwa sangat Cina tertuntut untuk melakukan walaupun di sunnah. Berarti selesai dulu isi ba'diyah nikah, belum yang perlu gawe isi qabliyah setekana. Arah nikah bahasa daripada beliau. Warakatani qabla subhin, dan kita disunatkan melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh. Wa yusannu takhfifuha, dan wasannu takhfifuhuma, dan disunatkan meringankan akan 2 rakaat sebelum subuh itu. Artinya Nabi dari lebih lalu lagu kata-kata dari lebih lalu ini harus narak surat yang perlu baca setelah Al-Fatihah, rakaat pertama dan rakaat kedua. Kan ini surat-surat kontek lah, surat-surat kontek. Wa qiraatul kafirun, dan disunatkan membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, wal ikhlas fihima, dan surat Al-Ikhlas pada kedua rakaat itu, maksudnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, li khabarin muslimin, karena memang ada kabar daripada hadis riwayat Imam Muslim, wa ghairuhu, dan yang lain daripada Imam Muslim. Wa warada aidan fihima, dan telah datang juga dalil daripada hadis pada 2 rakaat qabla subuh itu, alam nashrah laka sadrak ila akhirih, wa alam taru, dan alam taru. Ini arah masih warid riwayat bahwa rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam taru. Wa anna man dawama ala qiraatihima,
bahwa siapa saja yang dawam ini terus menerus pirang yang perlu supaya qabliyah subuh. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Alam Nasrah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah ialah Alam Taro. Saya terus menerus para nikah, saya terus para nikah, maka Nabi faedahnya zalat anhu illatul bawasir, akan hilang daripadanya penyakit ambeien. Rasulullah membahas seperti ini, akan hilang daripadanya penyakit ambeien. Lamun tiang pelungguh terus menerus setelah rakaat pertama qabliyah subuh nikah ialah Alam Nasrah, dan setelah rakaat kedua setelah Al-Fatihah Alam Taro. Bahkan menurut beberapa informasi daripada tokoh-tokoh NU, murid daripada Maulana Syekh, menjelaskan Maulana Syekh ini pokoknya setiap salat sunat pasti rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua Alam Taro. Karena memang arah dalil marah nikah dia. Sunat Nabi ya juga termasuk qabliyah zuhur, qabliyah asar, termasuk badiah isya ini. Terutama sekali di kisah paling jelas adalah qabliyah subuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fayusannul jam'u fihima bainahunna, maka disunatkan menggabung pada dua rakaat itu bainahunna, antara mereka, maksud mereka niki kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad bersama Alam Nasrah dan Alam Taro. Berarti rakaat pertama Alam Nasrah lalu Alam Taro, dua surat niki rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Karena niki dua dalil ini tergabung jadi sekali. Berarti 4 surat terbaca dalam 2 rakaat. Tetap lagu deparani niki adalah takhfif. Deparani yang lugu meringankan. Artinya dia terlalu biru lalu. Liyatahaqqaqal ityanu bil waridi, supaya dia membuktikan al-ityanu bil waridi, mendatangkan dengan yang warid. Akhdan mimma qalahu Nawawi, hal keadaan mengambil daripada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, fi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran, pada pembicaraan inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Nah, niki maksudnya sebagai kiasan na menggabung gabung Alam Nasrah kanca Alam Taro rakaat pertama qabliyah subuh, kemudian kuliahul kafirun dan kul huwallahu ahad rakaat kedua. Imam Nawawi, Imam Nawawi ini masyaallah sangat luar biasa, sudah jenius, termasuk ulama-ulama jenius di tandingan waktu nikah. Beliau di sampingnya dari mujtahid fatwa ya. Mujtahid fatwa kemudian daripada mujtahid mazhab, Imam Ghazali mujtahid mazhab. Nah, beliau niki mengatakan pada maratan menggabung inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Mula sikit doang katsiran kabira. Berdasarkan niki yang menggabung antara lagi doa Abu Darda ni kita. Doa Abu Darda semula zaman baca tar maghrib, jarak salat maghrib, kemudian jarak salat isya. Allahumma inni abduka wa anta rabbi wa anta rabbul arsyil karim wa anta rabbul arsyil azim. Dua riwayat memang ini. Ada rabbul arsyil karim, ada rabbul arsyil azim. Allahumma anta rabbi wa ana abduka anta rabbul arsyil karim anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana lam yasha ma lam yasha
lam yakun terus sampai kepada inna rabbi ala siratal mustaqim. Nah niki penggabungan marantan beliau menggabungkan zulman kathiran kabiro, menggabung hal niki sebagai suatu landasan untuk menggabung alam nasrah kanca alam taro. Qul ya ayyuhal kafirun kanca qul wallahu ahad. Walam yakun bidzalika mutawwalan lahuma, dan tidaklah dengan menggabungkan hal itu dikatakan memperpanjang bagi keduanya, tidak dikatakan memperpanjang, tidak dikatakan memperpanjang. Tatwilan sebagaimana perpanjangan yakhruju an hadis sunnah, yang keluar daripada batas sunnah, yang keluar daripada batas sunnah. Pada para nikit ya, kan ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i, setelah yang keluar takbiratul ihram, terus yang keluar membaca kabira, baru imam setelah nikah membaca al-fatihah. Nah setelah membaca al-fatihah ngamin, imam duduk untuk memberikan kesempatan bagi para makmum untuk membaca al-fatihah. Maka memberikan kesempatan makmum membaca al-fatihah dengan cara teduknya imam, artinya sir ini. Nabi baca si imam biasa baca qul huwallahu ahad, kadang-kadang sampai 10 qul huwallahu ahad, berukurannya selesai makmum baca al-fatihah. Nah ini tidak terparalin memperpanjang, karena ada alasan mereka sindik bermazhab Syafi'i. Para memperpanjang lamunnya Nabi teduk sambil baca qul huwallahu ahad. Karena itu para memperpanjang sampai lalu dan menunggu makmum ini. Dia demam para memperpanjang. Jadi terus lamun orang nikah ya ngerai bahwa surat kita baca setelah nikah lah dia terlebih dulu, sehingga dia para tatwil, jadi para memperpanjang. Walam yakun bidzalika mutawwalan lahuma, dan tidaklah dengan sebab yang demikian itu memperpanjang bagi keduanya tatwilan yakhruju an hadis sunnah, yang keluar daripada batas sunnah, wal itba' dan mengikut, kama qalahu syekhuna Ibnu Hajar wa Zayyan, sebagaimana telah mengatakan oleh dua orang guru kita, syekhuna dua orang guru kita, Ibnu Hajar wa Zayyan, yaitu Ibnu Hajar dan Zayyan. Wa yundabul ittija'u bainahuma, wa yundabul ittija'u bainahuma, dan disunatkan ittija' berbaring antara keduanya, wa bainal fardi, antara dua fardu, antara fardu maksudnya antara salat qabliyah 2 rakaat subuh itu dengan salat fardu disunatkan berbaring. Illam yuakhirhuma anhu, jika dia tidak menunda akan keduanya daripadanya, walau ghairu mutahidin, sekalipun bagi orang yang tidak mutahajjidin, tidak bertahajud maksudnya. Wal aula, dan yang paling aula berbaring itu kaunuhu ala sakil aimani, keadaannya atas sakil aiman, lambung yang kiri, lambung yang kanan maksudnya kanan. Berarti otak daya kemudian naik di laut, kemudian tiang keluar itu begalem isi petak, begalem isi petak menghadap kiblat dan tiang keluar. Berarti niki dari bawah begalem semarang itu mari ke praktis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yarid, maka jika fa illam yurid zalika, fa illam yarid zalika faslun, maka jika tidak mendatangkan yang itu, datang dengan faslun binawi kalamin, dengan seumpama ucapan, artinya tidak ada pemisah antara dua salat qabliyah dan salat wajib itu, tidak bercakap-cakap, atau tahawulin atau perpindahan. Artinya marah itu lamun dia tiap perlu pisah ya. Lamun dia tiap perlu pisah ni kita tiap perlu salat qabliyah.
niki. Terus niki tak tiang pelunggu salat wajib. Berarti kan dia berpindah niki. Lamun dia tiang pelunggu berpindah, salah sopok cara tiang pelunggu menjarai, memisahkan antara sesunat ini tipal wajib berbeda. Bagaimana ini? Lamun dia marah niki ngeramas, mana-mana sekedilah, mana-mana sekalimat dua kalimat. Tapi berbeda keadaan bagi, paling tidak marah niki. Jadi pemisah antara nabi, antara syarat sunat impal salat wajib itu. Lain Arab suku ulama memang taman Yaman ulama ini ngasih banyak dari imam besar yang ngasih Ternate. Masih Ternate dengan imam besar. Kemudian lagi ya salat berbeda yang kajian yang perlu ini kita salat banyakkan jamaah-jamaah ini. Salat subuh berarti di dalam kunut, di dalam zikir dan nafilah. Sementara ketika ulama leher Ternate ini dia tamat di Yaman pada waktu tiang peluru. Solat pecah ganti solat. Lagu Nabi sunnah si marak Rasulullah itu laksanaan. Selesai mari ke kablah subuh langsung marah nikah. Kemudian dia jadi imam subuh. Jadi imam subuh kuno. Lalu selesai sembahyang zikir berarti dia flow biasa ni. Wah ngomel dengan ini. Dinara di zaman Rasulullah pun dinara di zaman Rasulullah dinara. Bahawa dalam doa di dalam solat cuma cukup doa. Doa dalam solat. Justru si pilih adalah dengan selesai solat langsung ada jamaah untuk ceramah. Dia si pilih. Jadi Imam Ternate itu ya. Pada tiang lu kalau ingin tamat li anu juru niki Dalwa niki kan pondok pesantren si Hasan Baharun. Kan niki pendirinya kali nanti di Pak Sile Habib Ali Zainul Abidin Al-Jupri. Dia si datang pendiri daripada Dalwa niki. Nah ia tamat li Dalwa terus langsung di Pak Yaman, berdekat ke ulama-ulama Yaman permatan tiap ule-ule iya praktikan masih di Indonesia. Lalu kebetulan waktu ini ke pertemuan dengan garis keras lah, jika garis keras ini hanya lain. Yang ini pun di tempat nikah. Arab masih dengan MTB, kan dia lagu dari tahun yang ya ternyata melin hadiran salah satu salingan Sulawesi makin mendirikan pondok pesantren Nusantara di Amerika. Lain santri niki para nika pertama pondok pesantren terus lalu sampai bertanding main silat di Bandung, terus kuliah di Bandung, lalu terus di Mekah. Di Mekah lain cara dan beribadat sebenarnya seminar niki. Jadi berbeda bahkan Jakarta dunia di jutaan. Nah, demenan pelait kaca kedubes Indonesia secara Amerika, mele kamulan ke Amerika. Tolong tak berdakwah. Akhirnya mele dia tahan di Mekah menentang dan beribadah itu. Kita tahan. Selain ganti cara si marak syarah minta di Sulawesi, di Bandung, di Indonesia, si marak yang perlu ini. Yang dia tahu, dia tini wah berkembang itu yang dia lagi Amerika mampu, termasuk yang jadi imam besar yang masih Amerika dan mendirikan pondok pesantren Nusantara di Amerika itu. Nah, ini adalah memang kan Fathul ini adalah kitab Syafi'iyah. Nah, boleh jadi isi marahul ini termasuk dengan segi bermazhab nikah, dia bermazhab. Isi bertentangan ke cara-cara yang perlu ini. Biasa sendiri bermasalah. Dan sukalah para diri ulama lalu dan para murid Nabi. Jadi sementara dia memilih ngaji kitab-kitab semacam ini ya. Jadi memilih hati. Bikin dinara, kitab bikin dinara zaman Rasulullah. Dan nulis hadis itu dinara zaman Rasulullah. Tulis Al-Quran dinara.
Jadi barang ini ke pengajian kamu mungkin karena ini kita terperi dulu lagi nih, di mulut ini kita peri lo mulut balik. Nah sebab ini ke lamun arah sak longo sami wanan sampai yang jadi sini.